Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Aku ucapkan dari kota Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Pamulang. Hari ini aku mau ke gedung DPR RI di Senayan sana untuk memenuhi permintaan dari salah satu subscriber aku buat review gedung DPR, sekaligus mereview kegiatan apa aja yang aku lakuin selama menjalani program magang dari DPR RI. Oke, ikuti terus perjalanan dan keseruan aku ya. Jadi aku ke komplek gedung DPR RI Senayan Jakarta itu berangkat menggunakan KRL dari stasiun Sudimara. Nah, di sini kurang lebih terdapat 3 jalur. Kalau yang sebelah kanan itu menuju ke arah Rangkas Bitung, dan di peron saya ini menuju ke arah Tanah Abang. Saya naik dengan tujuan arah Tanah Abang karena nanti akan turun di stasiun Palmerah. Kereta yang akan saya naiki menggunakan seri JR205 buatan Jepang. Turun dari stasiun Palmerah, aku langsung ambil pintu keluar kiri, terus menyusuri JPO. Di sini aku turun ke bawah lewat yang sebelah kanan, menyusuri trotoar, hingga sampailah aku di depan pintu masuk pejalan kaki menuju ke gedung DPR RI Senayan Jakarta. Teman-teman, sekarang aku udah ada di kawasan komplek gedung DPR RI Senayan Jakarta. Tadi udah masuk ngelewatin penjagaan yang pertama. Jadi buat masuk ke DPR ini gak gampang ya teman-teman, harus melewati berbagai macam penjagaan. Tadi di pos pertama dicek suhu, kemudian dicek identitas atau ID card-nya. Kalau semisal teman-teman itu masyarakat umum, biasanya KTP-nya bakal ditahan di sana. Terus nanti dikasih surat keterangan teman-teman mau berkunjung kemana gitu. Tapi kalau aku sendiri berhubung udah punya kartu identitas dari DPR, jadi cukup nunjukin ini aja, nanti dibolehin masuk. Dari pintu masuk, aku langsung berjalan menyusuri trotoar di depan Masjid Baitur Rahman untuk menuju ke gedung Nusantara 1 dulu, karena aku akan mengambil barang-barangku yang tertinggal di sana. Oke, aku sekarang udah sampai di depan gedung Nusantara 1. Jadi gedung Nusantara 1 ini punya 2 pintu masuk ya, yang depan sama belakang. Kalau ini aku masuknya lewat depan masjid, berarti di bagian belakang. Ada lagi 1 pintu lagi di sebelah sana di depan, yang di dekat lapangan sepak bola. Nah, jadi buat masuk ke gedung Nusantara 1 ini diperlukan akses. Nanti teman-teman bisa menukarkan identitas seperti KTP ataupun surat dari penjaga yang di depan dengan akses buat ke gedung Nusantara 1. Nah, saatnya kita masuk menuju ke gedung Nusantara 1. Nggak gampang buat masuk sini karena kita juga harus melewati penjagaan, melewati mesin X-ray. Kemudian kalau kita belum punya akses, kita bisa menukarkan identitas kita berupa KTP dan sejenisnya. Untuk selanjutnya kita mendapatkan akses berbentuk kartu yang disitu tertera tulisan visitor, dalam artian sebagai pengunjung di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan setelah mendapatkan akses, barulah kita bisa masuk menuju ke gedung Nusantara. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya ya teman-teman. Oke, aku udah masuk ke gedung Nusantara 1. Jadi di lantai pertama atau lantai 1 ini ada berbagai macam ruangan ya. Ada lift, kemudian
ada ruangan komisi juga. Jadi DPR RI itu punya kurang lebih ada 11 komisi. Semua ruangan komisinya dari mulai komisi 1 sampai komisi 11 ada di lantai 1 gedung Nusantara 1 ini. Di lantai 1 juga terdapat ruang rapat untuk berbagai fraksi ya. Nah, ini merupakan liftnya. Mari kita naik ke atas. Aku akan turun di lantai 3, tepatnya di ruangan fraksi PKS DPR RI. Seperti inilah kondisi ruangan dari fraksi PKS DPR RI. Desainnya bagus ya teman-teman. Oke, sebelum keliling-keliling ke gedung DPR ini, aku mau masuk dulu ke ruangan aku di lantai 3, ruang 358, punya Pak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM. Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 10, wakil ketuanya ya dari fraksi PKS. Nah, aku ditugasin buat bantuin TA atau tenaga ahlinya beliau dalam bidang kehumasan, punya Pak Fikri pribadi. Jadi mari kita masuk ke dalam ruangannya dulu. Setiap fraksi di DPR RI mempunyai desain ruangan tersendiri. Begitupun dengan ALEG atau anggota legislatif ya. Jadi terserah dari ALEG tersebut mau desain ruangannya itu seperti apa. Seperti contoh punya Pak Fikri ini nih. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di gedung Nusantara 1, tepatnya lantai 3, ruangan Pak Abdul Fikri Fakih. Jadi nanti aku akan keliling gedung DPR mungkin setelah zuhur ya, karena sekarang udah mepet waktu zuhur. Terus masih panas juga cuacanya, jadi nanti habis zuhur aja kita keliling-keliling melihat sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Teman-teman, aku baru saja melaksanakan sholat zuhur, dan setelah ini aku bakal ajak kalian semua untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di komplek gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aku masih ada di lantai 3 ya, ruangannya fraksi PKS. Jadi setiap fraksi itu mempunyai desain ruangan yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, khusus untuk fraksi PKS ini karena dia adanya di lokasi atau di lantai yang paling bawah, jadi kedapatan buat kayak ada semacam rooftopnya lah, ada ruang terbukanya gitu. Kalau mulai dari lantai 4 sampai lantai ke 23 itu yang aku lihat nggak ada ruang terbukanya seperti punya PKS ini. Jadi mantep lah ruangan fraksi PKS ini, jos. Terus dari segi desain ruangannya juga menurutku bagus, nggak ngebosenin. Jadi dia itu ada dua desain ya. Desain yang pertama yang berwarna coklat, kemudian desain yang kedua seperti desain bangunan rumah sakit kalau orang ngomong, tapi nggak masalah sih kalau buatku, masih bagus, masih enak dipandang juga, dan selagi itu masih nyaman dipakai buat bekerja, kenapa tidak gitu. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, saat ini aku udah ada di gedung Nusantara 3. Jadi gedung Nusantara 3 ini kayak semacam menjadi kantor pusatnya DPR RI ya. Di sini juga menjadi
tempatnya MPR RI, juga DPR RI Media Center. Biasanya kalau DPR itu melakukan konferensi pers, itu ada di belakang aku sini nih. Oke, sekarang aku sudah berada di gedung Nusantara 4. Ini masih milik MPR RI ya. Ini perpustakaan MPR. Terus ini gedung Nusantara 4. Kayaknya sih ini ruang sidang paripurnanya MPR deh. Aku nggak tahu karena belum pernah masuk juga. So, bagi kalian yang tahu silakan komen di bawah. Nah, setelah ini aku akan keluar menuju ke gedung Nusantara atau biasa disebut dengan gedung kura-kura. Oke, selepas dari gedung Nusantara 3, aku keluar menuju gedung yang sering teman-teman lihat ya. Namanya Gedung Nusantara atau lebih dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura. Lokasinya ada di depan aku itu. Iya, sekarang lokasinya ada di belakang aku. Nah, Gedung Nusantara ini hanya dipergunakan untuk kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden saja ya. Jadi selama tidak ada pelantikan presiden ataupun wakil presiden itu gedung ini tidak dipergunakan alias nganggur ya, nggak ada kegiatan di situlah. Yang ramai paling di gedung Nusantara 3, Nusantara 2 kalau ada sidang, ataupun Nusantara 1 kantornya para anggota legislatif atau anggota DPR. Lihat tuh, mobilnya keren-keren semua cuy. Ada Alphard, ada Pajero ya. Gimana ya? Pantas saja orang-orang itu pada kepengen jadi anggota DPR karena enak banget gitu, dapat mobil, dapat ruangan yang enak, dapat staf, dapat segala macamnya lah. Aduh. Oke, sekarang aku sudah berada di depan Taman Plaza Utara, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Jadi ini merupakan salah satu ikon yang sering teman-teman lihat ya. Tiga tanda apa ini aku nggak paham. Kayaknya sih mungkin tiga ini melambangkan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Ya aku nggak tahu juga sih. Barangkali so tahu, silakan yang tahu komen di bawah ya. Nah, di belakang aku Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura. Habis ini aku mau ke bagian depan tempat biasa melaksanakan unjuk rasa, demonstrasi, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di depan Taman Nusantara
dimana di belakang aku terdapat air mancur, kemudian gedung yang bertuliskan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Serta di sana ada gedung Nusantara 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini merupakan salah satu ikon atau simbolik daripada kompleks parlemen RI yang sering teman-teman lihat melalui media, televisi ataupun media manapun ya. Jadi ini ada tulisannya, ada air mancurnya, dan di belakang ada gedung kura-kura. Nah, kalau di belakang sana itu merupakan Jalan Jenderal Gatot Subroto yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melakukan aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi ketika menuntut haknya kepada para wakil rakyat di DPR sini. Oh iya, sedikit bocoran aja ya buat teman-teman semua. Mungkin ini menurut pandangan pribadiku aja sih. Kenapa mungkin suara teman-teman atau aspirasi teman-teman yang melakukan demonstrasi kadang tidak didengar? Karena memang sejatinya Jalan Gatot Subroto, tempat melaksanakan demo itu biasanya kan dijaga berlapis-lapis oleh aparat kepolisian, ditambah lagi ada dari tentara dan sebagainya. Itu berjaga berlapis-lapis di depan, ditambah massa tidak boleh masuk ke dalam. Sedangkan anggota-anggota DPR itu ada di dalam, yang jaraknya lumayan loh. Kalau dari Jalan Jenderal Gatot Subroto ke dalam itu, semua gedung Nusantara atau kompleks parlemen juga merupakan gedung dengan tipikal kedap suara, artinya tidak bisa menyerap suara dari luar. Jadi kalau semisal teman-teman melakukan demonstrasi dan sebagainya tidak didengar, ya maklumin saja, karena memang sebenarnya mereka itu nggak mendengar suara teman-teman, karena mungkin mereka sedang melakukan rapat atau melakukan kunjungan kerja atau bahkan reses di daerahnya masing-masing. Jadi aku saranin kalau semisal mau melaksanakan demonstrasi atau unjuk rasa, pilih waktu-waktu yang sekiranya wakil rakyat itu sedang berada di sini semua. Semisal saat pelaksanaan sidang atau pelaksanaan apalah yang sekiranya wakil rakyat itu ngumpul di sini semua gitu. Jadi mungkin bisalah aspirasi kita atau tuntutan kita itu bisa didengar dan dikabulkan oleh mereka, para wakil rakyat yang duduk di bangku sana. Teman, berhubung cuacanya juga masih panas, aku udah keringetan nih, jadi aku putusin buat kembali lagi ke gedung Nusantara 1 karena aku nggak mau puasaku di akhir ini menjadi batal karena kepanasan meliput dan membuat video ini. Ada salah satu anggota DPR RI yang sedang membuat video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kayaknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja eksplorasi aku di wilayah gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aku meminta maaf ke kalian semua karena nggak bisa menampilkan kegiatan apa aja yang aku lakuin selama melakukan magang di fraksi PKS DPR RI. Karena sebetulnya mulai dari kemarin tanggal 10 Mei sampai tanggal 17 Mei aku itu udah libur. Jadi aku kesini cuma buat konten doang, permintaan salah satu subscriber aku. Aku juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidina wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan yang udah subscribe jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info dan update menarik lainnya dari channel ini ya. Dukung terus channel aku supaya cepat berkembang, cepat maju, dan bisa mengalahkan channel-channel besar lainnya. Nantikan video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.